ntar aku pakai lagi. Pakai lagi ya. Tapi seinget aku tuh dari situ mulainya. Mulai dari SD udah mulai kepikiran jualan ya. Ini dapat uang langsung jajan. Iya, gitu. itu gimana ya? Sebenarnya bukan jualan kan jadinya. Tapi bagus sih, itu berarti udah ada apa sih keinginan ya untuk saya harus cari. Teh Hana Syahidah, beliau adalah mahasiswi aktif IEKI ya 2000 IEKI ya. IEKI 2018 ya. Oke, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Teh Hana, apa kabar? Lebih dekat dengan mic-nya ya. Oke. Ya, senang sekali Teh Hana bisa hadir ke sini. Wilujeng Sumping ya. Ini aslinya mana? Bandung? Asli Bandung. Asli Bandung ya? Iya. Oke deh. Oke, Teh Hana ini Baraya dari KWU Hima IEKI ya, Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Keuangan Islam dari UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis ya. Oke, lebih tepatnya di sana. Mudah-mudahan bisa memberikan hal-hal yang inspiratif sesuai dengan tagline Baraya nih Teh Hana ya. Kalau kita kan ada tagline positif dan inspiratif. Nah, kayaknya juga materi yang akan disampaikan oleh Teh Hana juga obrolan kita lah ya, lebih tepatnya sharing. Ini juga mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk Baraya semua ya yang tengah menyimak di kesempatan hari ini. Dan tema kita akan mengangkat tentang apa ini? Inovasi ya. Yuk berinovasi dalam bisnis gitu ya. Asik nih ya. Ini kayaknya narasumber kita pebisnis nih. Benar gak sih? Amin. Amin. Merintis ya, jangan-jangan. Saya curiga soalnya. Yuk berinovasi dalam bisnis ya. Oke, mantap sekali ya. Bagi untuk Anda nih Baraya yang memang ada niatan untuk bisnis atau bahkan udah mencoba untuk berbisnis ya, banyak kendala dengan bisnis Anda ya. Nah, ini sebuah kesempatan untuk sharing ya, karena ya kalau kita bagi-bagi pengalaman kan akan sangat bermanfaat untuk orang lain juga ya Teh Hana ya. Oke deh. Baik Teh Hana, sekarang udah semester berapa Teh? Mau masuk semester 7. Masuk semester 7. Iya. Oke. Ini sekarang gimana kondisi ini daring masih lanjut terus ya? Masih. Ya, ini lagi libur ya? Sebenarnya lagi PKL magang. Oh, PKL. Okay. Tapi karena PPKM gini kan jadi WFH semuanya. Nah, jadi di rumah. Jadi di rumah aja nih ya. Iya. Jadi banyak ya dengan ini ya menggunakan ya daring ya. Mau nggak mau. Semua serba online apapun ya sekarang ya. Baik, ini sangat menarik sekali Teh ya di kesempatan podcast bisnis kita kesempatan hari ini. Yuk berinovasi dalam bisnis. Tapi sebelum kita lebih dalam mengungkit atau mengulas ya, coba sharing dengan tema kita. Mungkin bisa disampaikan kepada Baraya semua nih yang tengah menyimak mengenai IEKI ini seperti apa ya. Mungkin bisa lebih tahu lagi nih Baraya semua dengan fakultas yang tengah digeluti ya saat ini. Oke. Sekilas saja tentang IEKI UPI. IEKI ini tuh satu jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan IEKI itu singkatan dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Jadi di dalamnya tuh bukan cuma ekonominya aja, tapi kita mengangkat bagaimana sih ekonomi, keuangan, dan bisnis secara khusus dalam pandangan Islam kayak gitu. Mungkin itu sih, jadi jurusan ini tuh jurusan yang termasuk baru kalau misalnya di antara yang lainnya yang ada di FPB ini. Dan dalam beberapa tahun ini perkembangannya cukup pesat sih, karena sekarang ekonomi Islam mulai bangkit. Oke. Jadi belum terlalu lama ya jurusan ini ya. Iya. Tapi peminatnya udah banyak nih ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin karena melihat sekarang kemajuan zaman seperti apa ya, dan ternyata dibutuhkan ya sebuah solusi kali ya dari permasalahan ekonomi ya. Makanya ada jurusan ini untuk menjembatani itu ya dengan ilmu ekonomi keuangan Islam ya. Ini manfaatnya apa nih buat Teh Hana sendiri dengan udah 7 semester loh di sana ya? Udah dapat apa aja nih? Banyak sih. Salah satunya ya mungkin
perbedaan-perbedaan yang sebelumnya belum diketahui, kayak apa yang kita laksanakan di lapangan itu ternyata ada yang harus dibenahi gitu dari sisi Islamnya, dan secara umum itu tuh ternyata juga membantu bukan cuma umat Islam aja gitu, tapi membantu buat seluruh masyarakat, dan ekonomi ini dapat ditingkatkan gitu dengan solusi Islam ini gitu. Jadi menjadi solusi ya, bisa dibilang gitu ya. Iya. Karena kalau dengan sistem yang ada di dunia sekarang mungkin banyak kelemahan-kelemahan ya. Yang tentunya kalau dengan tadi ya ekonomi keuangan Islam ya itu menjadi satu hal yang insya Allah ya menjadi rahmat untuk semuanya ya. Oke, sip deh kalau gitu. Mudah-mudahan lancar ya kuliahnya ya. Amin. Ini berarti berapa semester lagi nih? Satu lagi dong? Satu atau dua lagi ya. Kemudian lulus lancar ya. Dan bisa tatap muka lagi nanti ya. Oke. Baik Teh Hana, dengan tema kita nih, yuk berinovasi dalam bisnis ya. Sejauh mana nih keinginan Teh Hana dalam berbisnis? Jauh sih. Jauh banget. Lumayan. Jadi emang dari kecil tuh kalau misalnya ditanya kan kamu cita-citanya apa gitu. Nah kalau saya tuh sukanya pengen jadi entrepreneur gitu dari kecil. Kenapa? Kan orang-orang biasanya yang jadi dokter gitu kan ya, yang standarnya pengen jadi insinyur gitu kan ya. Kenapa justru ke bisnis gitu? Tahu kayak merasa tertantang kali ya kalau di bisnis. Apa karena dulu pernah baca-baca atau apa yang bisa memicu motivasi ke arah sana? Iya ada sih, ya kayak banyak pebisnis yang udah sukses itu tuh gitu ya, mungkin ada suatu tantangan sendiri gitu kalau di bisnis kan banyak yang harus dilakukan banyak gitu. Dan saya itu termasuk yang nggak bisa ngerjain monoton gitu loh. Jadi nggak suka dalam zona nyaman gitu-gitu aja ya. Hari ini gini terus ya, kayaknya nggak akan bakat jadi pegawai gitu ya. Karena kebayang kalau misalnya 8 jam di dalam ruangan gitu ya. Dan itu kan bertahun-tahun mungkin ya. Jadi bosen gitu. Senangnya tuh yang kemana-kemana gitu. Yang sukanya yang berpetualang lah ya, mencari yang baru-baru, inovasi tadi ya. Oke. Oke, Teh Hana sendiri sekarang selain kuliah ngapain aja nih aktivitasnya? Kuliah, terus ada ikut organisasi lagi, sama sebenarnya punya ya online shop semacam gitu. Cuman sekarang sebenarnya lagi off karena satu dan lain hal, dan kerja sama teman kan, jadi gitulah, ada hambatan-hambatannya nanti bisa di-share nanti ini ya. Nah, ini kan ngomongin soal inovasi dalam bisnis, berarti Teh Hana sendiri udah mulai berbisnis sejak kapan nih? Sejak SD mungkin. Wah, masa sih? Serius? Sebenarnya kecil-kecilan sih. Iya, enggak apa-apa, justru mulai dari yang kecil. Emang dari SD dulu ngapain, bisnis apa? Jadi dulu tuh gimana ya? Dulu tuh kayak ada stiker-stikeran lucu kan zaman kecil. Iya, benar. Nah, terus kan dulu masih gak ada gadget kayak gitu-gitu. Jadi ya udah kayak gitu tuh diguntingin satu-satu, dijualin ke teman-teman kan. Kalau misalnya ada Barbie misalnya kayak gitu-gitu tuh pada suka. Jadi dijualin walaupun jualnya 500 gitu. Dan abis 500 itu ntar aku pakai lagi. Tapi seinget aku tuh dari situ mulainya gitu. Jadi dari SD udah mulai kepikiran jualan ya. Oke. Terus lama-lama yang agak makanan, puding. Masih SD atau udah ke SMP? Di SD, SMP sih. SMP SD ya? sampai SMP. Jualan kecil-kecilan gitu ya? Iya. Walaupun pada saat itu tuh nggak tahu cara ngelola modal sih sebenarnya. Kayak nggak tahu kalau itu tuh harus disisihin buat balik modal lagi tuh nggak tahu. Nggak ngerti ya? Iya nggak ngerti. Jadi dipakai lagi duitnya. Jadi dapat uang langsung jajan iya, gitu. Itu gimana ya? Sebenarnya bukan jalan jadinya. Gitu. Tapi bagus sih, itu berarti udah ada keinginan ya untuk saya harus cari uang nih, lumayan dapat jadi uang gitu. Pasti ya itu inti pertamanya adalah di situ ya. Poinnya di situ, garis merahnya mungkin di situ ya. Hingga terus berkelanjutan sampai sekarang mungkin ya. Iya. Jadi dari SD udah mulai jualan stiker, puding, apalagi tuh ya sampai sekarang udah lidi-lidian. Kue gitu. Cemilan lidi-lidian gitu. Terus mulai kuliah awal-awal tuh jualan thrift shop gitu. Jadi
baju-baju bekas yang masih bagus kayak gitu, terus Mm-mm. dikemas secara lebih unik lagi. Mm-mm. Kayak gitu sih. Oke. Itu modal dari mana? Uang jajan atau dikasih sama orang tua? Pernah mengajukan proposal ke orang Wis, tua. gaya. Nggak seformal itu sih. Ya tapi maksudnya ada Iya, ada proses minta itu gitu ya. Ini juga salah satu pembelajaran loh, ya Iya, kan? dari situ karena kan maksudnya masih kecil, bingung dapat duit dari mana gitu. Satu-satunya sumber ya orang tua kan. Jadi Ya. ya udah ke situ dulu gitu. Terus akhirnya dimodalin lah sedikit-sedikit itu. Jadi mintanya juga nggak banyak karena orang tua juga tahu ini anak-anak Lagi nyoba-nyoba lagi ya. nyoba-nyoba. Terus untungnya orang tua tuh mendukung untuk itu. Jadi mikirnya, oh ya ini untuk pembelajaran kamu, so kamu jualan kayak gitu. Nanti bagi ya hasilnya gitu. Aduh, di situ mulai bingung kenapa harus dibagi gitu kan. Makanya. Terus lama-lama belajar ya lumayan lah. Jadi pikiran kita tuh orang tua ngasih kita harusnya uangnya jangan diminta lagi ya buat kita dong. Ini nggak harus dibagi lagi gitu kan ya. Nanti uang kita berkurang dong gitu, pasti ada pikiran kayak gitu anak-anak ya. Saya juga sama kayak gitu. Kalau dibagi lagi habis dong. Oke, jadi sampai sekarang terus berlanjut tuh bisnisnya. Iya. Kuliah, sekolah, kuliah, bisnis terakhir sekarang apa nih? Sekarang jualan hijab sih. Hijab ya. Oke, itu dari mana? Produk sendiri atau ngambil dari orang lain lagi? Awalnya sih produk sendiri, cuman karena jadi ini tuh baru banget sih dibuatnya, baru akhir tahun lalu dan masih benar-benar baru. Jadi kita masih nyoba-nyoba gitu yang mana enaknya gitu. Karena bikin sendiri tuh ternyata juga banyak kendalanya gitu kan. Terus belum aku sama temen aku yang partneran ini tuh jauh, rumahnya beda kota gitu. Jadi akhirnya kemarin-kemarin sih sempat pengen ngambil aja dari orang gitu. Cuman yang kualitasnya tuh sama, yang kualitasnya bagus gitu. Oke. Luar biasa nih. Jadi menginspirasi semua dong ya. Mudah-mudahan Mbak Rai semua yang punya ide untuk bisnis ya bisa dicoba ya seperti yang Teh Hana lakukan selama ini ya. Nah, ini hambatan-hambatan apa aja nih Teh Hana yang ketemu ya, ditemukan dari dulu sampai sekarang ya. Hambatan-hambatan apa aja yang biasa didapati atau kita lakukan atau kita cari solusinya? Banyak sih. Kalau di bisnis kan pasti banyak ininya ya, banyak hambatannya gitu, banyak kendala dan macam-macam gitu. Nggak setiap bisnis tuh punya kendalanya masing-masing dan nggak sama gitu. Cuman yang selama ini pernah aku temuin di lapangan tuh konsistensi. Terus kan kayak kadang-kadang tuh awal-awal jualan semangat banget gitu, terus nanti pas akhir-akhirnya atau di tengah-tengah, aduh ini lagi malas-malasnya, udah mentok gitu kan. Itu juga ternyata kendala gitu. Itu sih. Terus kedua misalnya nanti nyari modal lagi atau enggak rugi di tengah-tengah, itu kan lumayan gitu. Terus belum misalnya ada kerjasama sama orang, terus ternyata orang itu di tengah-tengah tidak terpercaya gitu, salah milih orang, salah milih partner. Sempet tuh nemuin kayak gitu? Sempet ada kayak gitu. Jadi sebenarnya itu malah datangnya dari teman sendiri sih. Oh ya? Jadi teman sendiri, terus dia bilangnya ya udahlah kita kan teman, udahlah gampang. Padahal kan urusan bisnis sama pertemanan gitu tuh beda. Gitu. Harusnya kita bisa memisahkan itu ya. Harusnya lebih profesional, tapi ada aja gitu. Jadi banyak kendalanya juga ya. Lumayan. Nah kayak sekarang nih kan kita lagi pandemi COVID nih ya. Otomatis ini juga akan mempengaruhi para pebisnis ya. Pastilah ada dampak ya dari COVID. Nah ini dihadapi juga nggak sih sama Teh Hana? Iya pasti ya. Tapi karena mulainya pas lagi COVID juga, jadi dari awal tuh udah siap menerima resiko apapun yang terjadi. Cuman ya kalau bisnis emang harus terus berinovasi, nggak bisa gitu-gitu aja gitu kan. Tuh. Dan sekarang sih karena pandemi juga, karena mungkin mahasiswa tingkat akhir juga lumayan kan? Bagi-bagi ya, bagi-bagi konsentrasi ya. Apalagi ini bisnis yang sekarang tuh berdua gitu. Jadi kita tuh memutuskan untuk yaudah deh kita nanti mulai lagi di beberapa bulan lagi gitu, karena saat ini nggak memungkinkan kayak gitu-gitu. Dan itu juga sebuah langkah sih menurut aku gitu ya dalam suatu bisnis.
nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi sekarang tengah berbisnis, join dengan teman? Bareng dari awal. Bareng sama satu orang teman gitu. Jadi berdua gitu ya. Iya. Ini pembagian modalnya gimana? 50-50 sih. 50-50. Oke. Dan ini udah berlangsung berapa lama nih kalau join begini? Baru dari awal tahun. Awal tahun kemarin. Awal tahun ini. Oh, berarti baru banget ya. Baru banget. Dan ini dihadapkan dengan berbagai masalah yang luar biasa ya. Tantangannya gede banget loh sekarang. Apalagi di awal-awal emang nggak akan langsung namanya bisnis nggak akan langsung untung di awal gitu. Iya, pasti kita harus siap merugi dulu lah. Ibaratnya perjuangan dulu gitu ya, perjuangan dulu ya selama beberapa bulan awal mungkin ya. Mungkin tahun. Bahkan tahun ya dengan kondisi seperti sekarang ya. Iya, benar. Oke, ini tentunya mencari pelanggan, mencari pembeli itu susah banget ya. Iya. Nah, apalagi saat kayak gini bisa dibilang sepi ya kalau kita jualan di lapak belum tentu juga ya, kalau kita punya gerai belum tentu juga ada yang datang ya. Bener. Online mungkin jadi salah satu solusinya juga gitu ya. Nah ini menyiasati hal-hal seperti itu gimana sejauh ini dengan rekan kerja? Kita karena online berarti yang digedein kan harusnya marketing gitu. Akhirnya marketingnya yang kita iniin sih sebenarnya. Goalsnya di situ gitu. Cuman aku ngerasa belum maksimal juga sekarang gitu. Harusnya punya punya tim karena jadi kan berdua nih. Yang satu tuh ngurusnya permodalannya, keuangannya gitu. Yang satunya tuh ngurus bagian itu kayak marketingnya gitu. Dan kalau misalnya sendiri emang agak lumayan gitu. Apalagi harus gencar karena kalau ini kan hijab kayak gitu-gitu tuh bukan yang bukan pokok gitu ya. Di masa seperti ini gitu. Betul. Maka dari itu jadi emang harus benar-benar muter otak kuat. Iya. Karena sekarang banyak mereka yang harus kehilangan pekerjaan ya. Ekonomi menurun ya, penghasilan berkurang ya. Jadi rata-rata ke primer dulu ya. Jadi otomatis untuk usaha yang sekunder gitu ya. Ini mungkin diliriknya ya kedua gitu lah ibaratnya gitu ya. Dan ini salah satu tantangan juga ya. Jadi sejauh ini pemasarannya via online saja sekarang atau gimana? Iya, mungkin kalau yang offline-nya lebih ke orang-orang dekat kali ya. Jadi ini nih saya jualan nih gitu. Ini kalau mau gini. Jadi kok lebih mencakupnya orang-orang dekat dulu gitu. Baru ke online setelah itu gitu. Iya. Walaupun ke orang dekat juga kita suka susah juga ya sekarang ya. Saya aja jualan sama teman-teman saya susah banget. Mereka susah mau beli gitu ya. Tahu tuh mereka nih kenapa nggak tahu, mereka nya nggak tertarik atau nggak punya uang. Lagi krisis ya. Lagi krisis sebenarnya. Oke. Nah kan kalau di bisnis pasti ada pembaruan atau ya ide-ide baru ya, inovasi-inovasi baru. Nah sama berbisnis ini nih Teh, apa aja inovasi yang udah dibuat ya sejauh ini? Mungkin awalnya tuh nanya-nanya dulu ke ininya ya, ke audiens gitu. Kira-kira sukanya yang kayak gimana gitu. Jadi lebih ke ngikutin tren kali ya kalau misalnya di bidang clothing kayak gitu. Jadi harus inovasinya ikutin tren sekarang apa nih yang lagi happening gitu. Terus jadi ya udah ngikutin ke situ aja paling. Tapi kita tetap punya ciri khas sendiri gitu. Nggak boleh lepas dari itu. Gitu. Jadi harus ada sesuatu hal yang beda lah ya, yang unik gitu ya. Nah kalau sharing nih Teh, sebenarnya di masa seperti sekarang ini bisnis apa sih yang banyak dilirik oleh orang-orang? Mungkin kalau sekarang karena orang-orang fokus ke kesehatan mungkin ke situ kali ya. Kesehatan ya. Oke. Jadi kesehatan. Jadi di situ tuh peluangnya gede gitu. Peluangnya besar ya. Karena banyak, semua orang sekarang pada care ya, dengan gitu. kesehatan ya. Bisnis masker ya. Itu maksudnya banyak loh yang asalnya jualan makanan jadi jualan masker semua. Pindah haluan. Betul loh. Atau ke herbal ya, vitamin kayak gitu ya. Minuman berkhasiat. Minuman. Mungkin bisa ke arah situ kali. Malah ada teman yang jualan jahe merah sekarang laku. Oh dulu kan jahe merah apaan sih gitu kan. Benar. Tapi sekarang malah justru itu jadi peluang yang besar gitu. Betul. Walaupun kita mungkin hanya sekedar reseller ya. Itu kita banyak yang teman-teman juga banyak yang jualan madu kayak gitu. Ya lumayan lah ya ngambil selisih gitu ya. Jadi tipsnya berarti kita harus ya tahu atau lihat yang ngetren apa gitu ya. Lihat kondisi yang sekarang. Dibutuhkan apa gitu ya sekarang.
yang karena kalau misalnya bisnis itu emang enaknya yang dibutuhkan orang gitu. Kayak orang butuhnya apa sekarang gitu. Lihatnya ke situ sih. Jadi memang harus kita research dulu. Itu ya. Benar, itu benar. Banyak ngeliat dulu ya. Ngeliat dulu. Walaupun kadang-kadang kita nggak terlalu paham dengan yang mau kita geluti itu, tapi kalau kita terus meneliti ya, mencari tahu ya, insya Allah kita bisa mencoba itu ya, kenapa enggak ya. Karena kadang-kadang kita misalkan kayak Teteh sekarang nih kan, tantangannya kan karena tadi ya butuhnya orang-orang sekarang ke yang primer dulu. Jadi mungkin sekarang yang beli hijab lebih terbatas kali gitu ya. Terbatas. Nah terus kita jadi kepikiran pengen usaha yang lain gitu. Nah itu boleh nggak sih kita membanting setir kayak gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya boleh aja sih. Kalau menurut ilmu nih di Eki gimana nih? Sebenarnya boleh aja gitu, tapi kalau misalnya yang kemarin itu masih bisa diinovasikan gitu, dimunculkan kreativitasnya juga, kenapa enggak gitu. Aku mikirnya gitu. Atau kalau misalnya ada yang baru yang lebih berpeluang besar dan yakin gitu kalau misalnya itu tuh bisa berkembang, ya udah gitu. Kalau misalnya udah mentok di yang sebelumnya, nggak apa-apa pindah sih. Nggak apa-apa sih ya, sah-sah aja. Mungkin kita juga ada persiapan juga ya. Karena bisnis nggak bisa di situ aja gitu, harus gerak. Mau jadi inovasi atau mau pindah gitu, itu nggak apa-apa, bisa dilakukan. Nggak apa-apa ya, dan memang kadang-kadang kita mengikuti pasar juga gitu ya. Iya. Kan ada juga ini teman-teman saya yang kemarin mungkin sempat juga Teh Hana dengar tuh tanaman-tanaman keladi ya lagi booming tuh ya. Iya, bener, itu Mereka akhirnya banyak yang mencoba jualan itu, menanam itu ya, bahkan menjual secara online. Dan ternyata lumayan juga gitu ya. Ya itu sah-sah aja kalau kita mau mencoba ya, sesuai dengan tren pasar ya. Tapi tadi seperti Teh Hana bilang, kalau kita memiliki dasar yang satu hal dulu masih ada peluang, ya kenapa enggak kita terus berinovasi gitu ya. Oke. Tapi mencoba juga nggak masalah ya untuk bisnis-bisnis yang lainnya gitu ya. Oke. Baik, sejauh ini Teh gimana nih dengan bisnisnya? Sudah mendapatkan apa saja dari bisnis-bisnis yang dilakukan? Mendapat pelajaran banyak. Itu sih karena emang pas di awal ini komitmen sama temennya, kita selain nyari uang di sini, kita juga belajar gitu, karena kan sebenarnya belum banyak pengalaman gitu. Walaupun udah nyoba-nyoba jualan dari kecil, tapi masih banyak hal yang harus dipelajari lagi gitu. Jadi yaudah di sini ini tuh ajang pembelajaran kita, nggak apa-apa kita gagal dulu, nggak apa-apa kita rugi dulu juga nggak apa-apa, asal kita terus mau belajar di sini gitu. Kayak gitu sih niatnya. Oke. Jadi memang sangat penting ya Teh ya, inovasi dalam bisnis ya. Penting banget. Kenapa sih harus kita berinovasi terus? Kan kadang-kadang kita mentok dengan inovasi, dengan ide-ide baru kan kita kadang-kadang ya nggak semua orang moodnya muncul ya. Nah gimana nih? Ya kalau nggak berinovasi tetap di situ bakal kalah lah. Masih bakal kalah. Dan dunia itu juga maksudnya sekarang sama 5 tahun kemarin juga udah beda trennya gitu. Terus masyarakat ngelihat buat beli ini, konsumen tuh pasti mikir 2 kali gitu. Kalau misalnya lagi tren, cenderung akan lebih ini bagus gitu, kayak gitu ngeliatnya. Iya. Jadi ya kitanya nggak boleh lelah ya. Nggak boleh capek. Lelah pasti ya. Cuman gimana caranya, itu dia tadi semangat dan konsistensi tadi. Kita di awalnya tujuannya apa gitu, terus masih mau nggak ngelanjutin, atau sayang nggak sih kalau misalnya udah di titik ini terus udah gitu mundur gitu aja gitu, karena nggak kepikiran apa-apa lagi, atau nggak karena udah nggak semangat lagi, itu kan sayang gitu. Sayang ya. Nah ini Teh, biar kita memiliki inovasi-inovasi dalam bisnis ya, ini baiknya kita mencari referensinya kemana. Kadang-kadang kalau kita sendiri aja kan suka mentok ya. Kadang-kadang kita suka mencari-cari tahu, bahkan juga ya mencuri-curi ide orang lain juga ya kan. Sekarang banyak ya di di internet ya. Wah kita pengen ini. Wah ini makanan ini sekarang serba ayam. Kita searching ya, dan kita mencoba itu. Nah itu sah-sah aja nggak sih, atau kita harus memiliki referensi khusus? Referensi tiap orang beda-beda ya, dan referensi itu bisa didapat dari banyak hal sih menurut aku, karena maksudnya kita
misalnya kita liburan nih, terus udah gitu ngelihat apa sesuatu itu tuh juga bisa jadi referensi, atau kita baca buku, atau kita sharing nih kayak gini sama orang, itu juga kan bisa jadi referensi tersendiri gitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda kalau misalnya masalah referensi gitu. Kalau misalnya apa ya, referensi khusus sih nggak ada ya, kayak udah mengacu ke sini semua orang gitu, nggak bisa gitu ya, karena berubah-ubah tadi ya, fluktuatif ya. Karena kreativitas orang juga beda-beda gitu, cara pandang orang juga beda-beda, jadi tergantung pribadinya masing-masing gitu. Oke. Nah, dari pengalaman Teh Hana sendiri nih berbisnis dari dulu nih sampai sekarang, ini hal terburuk apa yang pernah dirasakan? Pokoknya nyes gitu loh, gimana? Pernah nggak sih dalam bisnis? Sering sih, tapi apa ya? Apa misalkan pernah rugi banget lah, atau gimana lah hambatan yang selama ini pernah dihadapi? Apa tuh yang paling nggak enak gitu dirasain? Paling mungkin dulu pas thrift shop lagi booming-boomingnya, abis itu enggak gitu. Jadi pas penurunan itu agak kaget sih gitu. Tiba-tiba kok jadi dikit yang beli gitu. Paling gitu sih. Sedih ya? Sedih sih. Biasanya kita udah banyak yang beli terus berkurang, itu sedih banget nggak sih? Karena pas waktu itu tuh thrift shop lagi dikit gitu, baru dikit yang ngegarap, terus tiba-tiba jadi banyak banget, jadi saingannya banyak, jadi tiba-tiba kaget gitu di situ. Agak sedikit sedihnya di situ ya. Kayak kenapa nih gitu. Paling itu sih. Terus supaya nggak terpuruk gimana itu dulu? Ya kita akhirnya ngakalinnya dengan kemasan kita yang lebih bagus gitu, kemasan marketingnya, atau enggak lebih unik gitu, sesuai jati diri kita gimana gitu. Situ paling jadi punya keunikan sendiri, padahal barangnya mah sama aja kan. Barangnya sama aja kayak yang lain, thrift shop kayak gitu, tapi ya udah kita kemasnya dengan yang beda ya, yang beda, gitu. Hingga menarik perhatian pembeli ya. Nah, kalau hal yang buruk udah pernah dilakukan atau dilalui, nah yang pengalaman baik indahnya apa nih dari berbisnis? Pengalaman indahnya dapat duit. Pastilah ya. Itu sih. Seneng banget ya. Seneng, jadi kalau lagi banyak-banyaknya kayak aduh ini alhamdulillah banget gitu, kayak gitu. Jadi suatu pencapaian, jadi kerja kerasnya semacam terbayarkan gitu. Seneng ya di situ ya. Jadi nggak hanya ngandelin pemberian orang tua ya, tapi kita juga udah mulai menghasilkan gitu ya. Kita bisa menghasilkan ternyata gitu. Oke. Udah pernah beli apa aja nih dari penghasilannya berbisnis? Beli apa aja ya? Beli apa aja nih? Rumah? Enggak sih, belum nyampe. Belum ya. Mudah-mudahan kesampaian ya. Soon. Insyaallah ya. Oke. Seru banget nih Baraya ya. Untuk Anda baru merapat nih ke Facebook kami, ke Instagram kami ya, yang menyimak kita juga melalui audio streaming ya. Oke, Anda tengah menyimak Pokis ya, podcast bisnis ya, bersama KWU Hima IEKI, Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Keuangan Islam dari UPI ya. Oke. Baik, Teh Hana, mungkin ada ini nggak sih tips-tips untuk Baraya semua yang ingin memulai bisnis seperti apa? Tips-tips apa ya? Tips-tips. Apa nih, ada tips-tips kali yang bisa di-share nih, jadi inspirasi untuk Baraya semua? Mungkin tipsnya terus konsisten dan teguhkan tekadnya gitu untuk berbisnis, karena bisnis itu nggak mudah gitu. Bisnis itu banyak tantangannya. Jadi kalau misalnya mau enak tuh sebenarnya nggak bisa di bisnis gitu. Bisnis tuh banyak rintangannya dan nggak terduga gitu. Jadi harus konsisten. Itu kunci juga sih, konsistensi. Terus harus mau mengasah kreativitas kayak gitu. Oke. Jadi harus mau berinovasi ya. Kemudian jangan pernah mau di zona nyaman ya. Benar banget. Nah, ini kalau misalkan Baraya semua ada yang seorang pegawai nih yang udah biasa di zona nyaman ya, tiap bulan dapat gaji ya, ingin mencoba bisnis ya. Nah, itu
tips-tipsnya nih untuk mereka, karena biasanya kan mereka kan nggak biasa di zona tidak nyaman tadi ya. Kan belum tiap bulan belum tentu penghasilannya sama, ya nggak sih? Nah, ini harus ada ini nggak sih kayak spare modal berapa bulan minimal harus kita siapkan gitu ya, supaya kita juga jangan sampai kaget banget ya. Biasanya kalau saya jadi pegawai ini tiap bulan ada, sekarang aduh belum tentu jumlahnya sama, bahkan bisa merugi. Nah, gimana? Iya, harus belajar keuangannya dulu sih. Ya, jadi itu penting banget gitu. Karena ya kalau misalnya bisnis tapi keuangannya, permodalannya itu nggak bener, itu bakal jadi rugi tadi gitu, bakal jadi kaget. Jadi sebelum memulai bisnis tuh perlu belajar banyak hal gitu. Terutama itu tadi keuangan tadi gitu. Harus disiapkan mentalnya juga. Jangan kaget kalau misalkan baru mulai bulan ini belum dapat apa-apa, jangan kaget ya. Kaget, karena bisnis di awal-awal emang kayak gitu. Seperti itu ya. Itu biasanya dari teman-teman juga yang usaha atau bisnis itu biasanya berapa bulan kemudian sih bisa mulai mendapatkan keuntungan gitulah. Beda-beda sih. Beda-beda ya. Beda-beda. Tapi kalau misalkan dirata-ratakan berapa bulan nih? Biar modal balik lagi baru bisa menghasilkan keuntungan, itu gimana? Kadang ada yang sebulan udah, kadang ada yang 3 bulan, 6 bulan gitu, beda-beda sih. Beda-beda ya. Jadi seberapa besar juga perputaran ininya ya, omsetnya tadi ya. Oke. Ini kayaknya Eki dipelajari semua ini ya, dari modal semua. Ada dikit-dikit lah. Nah, ini kalau urusan modalnya gimana nih Teh? Kan nggak semua orang punya modal ya. Mending kalau kita bisa dapat dari orang tua, tapi kan nggak selalu orang tua bisa memberikan kita modal. Gimana? Kalau itu sih sama saya juga ya sekarang, karena masih mahasiswa gitu, belum punya income tetap gitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya nabung sih, menyisihkan uang. Dan ya sambil nabung itu sambil kita belajar juga gimana bisnis yang baik gitu. Jadi nanti saat modalnya udah terkumpul, baru atau enggak bisa juga minjem gitu. Misalnya minjem dan kita tetapkan kapan mau bayar lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau kita berbisnis uangnya minjem dulu gitu. Nggak apa-apa sebenarnya. Ya? Asal dibayar. Asal dibayar. Asal dibayar. Dan mengelola keuangannya tadi ya. Iya. Atau mungkin kalau dalam Islam tuh ada namanya bagi hasil. Sama partnernya kayak gitu. Itu bisa juga. Nah itu dia ya kelebihan di ekonomi Islam ya. Jadi kalau kita minjem uang nanti nunggu bagi hasilnya. Kan beda kalau kita ke konvensional ya. Kita minjem uang ya mau nggak mau ya, bayar bunganya gitu kan. Mau bisnis jalan kek enggak kek, untung kek rugi kek, yang penting cicilan bayar terus gitu ya. Kalau di Islam ada bagi hasil itu jadi lebih meringankan sebenarnya. Oke. Ini bagusnya ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud ya ke depannya di Indonesia tercinta ini ya. Amin. Karena untuk masalah permodalan itu yang sangat krusial juga ya untuk apalagi para UMKM ya di Indonesia yang sangat membutuhkan permodalan yang segar ya. Oke. Nah, dari semua yang udah dibahas oleh Teh Hana nih, gimana cara-cara melihat peluang bisnis pada masa sekarang ya? Apalagi sekarang kan masa digital. Nah, gimana? Peluang bisnis banyak sih sebenarnya. Pertama mungkin gimana orangnya. Jadi dia senengnya kemana nih gitu. Terus dilihat di masa sekarang nih kira-kira peluangnya gimana. Kayak tadi kalau pandemi itu mungkin ke kesehatan, terus mungkin ke alat ke kebutuhan primer kayak gitu. Jadi ngelihatnya ke arah sana gitu. Dan kita bisa ngelihat atau enggak sesimpel ngelihat di lingkungan sekitar lagi butuh apa sih sebenarnya orang-orang sekarang gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi memang kita harus banyak melihat ya. Research, melihat lingkungan, mendengar ya. Karena di situ kita bisa tahu kira-kira ada peluang di mana gitu ya. Nah, tapi kan Teh Hana tidak semua orang kayak Teh Hana nih ya, kuliah dapat ilmu bisnis yang bener ya. Di UPI apalagi loh gitu ya. Nah, untuk para calon-calon pebisnis nih, mereka yang tidak berbekal ilmu bisnis ya, otodidak banget gitu ya, itu gimana? Ada tips-tips apa lagi? Sebenarnya sama aja ya kalau berbisnis kan itu praktek gitu. Kalau misalnya di
misalnya aku kuliah nih, itu kan teori, walaupun emang alhamdulillahnya dapat ilmu gitu banyak di situ. Tapi kalau misalnya soal praktek ini beda lagi. Jadi harus banyak belajar sama gitu, yang kuliah juga sama. Banyak baca buku, terus banyak misalnya ngikut meneladani orang-orang yang sudah sukses dalam berbisnis gitu. Itu perlu sih. Dan kalau sekarang kan udah mudah ya, bisa akses YouTube gitu. Akses IG, siapa sih kira-kira pebisnis yang udah sukses. Lihat ke situ gimana caranya dia berbisnis, dan banyak juga kayak kelas-kelas entrepreneur gitu kan sekarang. Jadi bisa ikut itu gitu. Itu sumber ilmu juga di situ. Oke. Jadi nggak perlu khawatir juga untuk Bara semua yang nggak memiliki basic ya ilmu bisnis, manajemen ya. Itu semua bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari. Walaupun otodidak bisa ya. Bisa. Dan nggak selamanya mereka yang tidak memiliki pendidikan tertinggal, enggak ya, malah banyak tadi ya peluang untuk mendapatkan ilmu dari manapun ya. Apalagi sekarang kita pegang internet di tangan kita ya. Seorang Bob Sadino mungkin ya, ingat ya dulu ya, dia bukan dari kalangan ini ya yang pendidikannya tinggi ya, bahkan kalau salah SD ya beliau ya, tapi ternyata jadi pebisnis yang luar biasa, pengusaha yang luar biasa ya. Gak ada hambatan ya. Bahkan kalau itu tidak diiringi dengan mental yang kuat, mereka yang S1, S2, S3 belum tentu ya. Iya, benar nggak sih? Benar. Jadi itu gimana tadi balik lagi tekadnya, terus kesiapan mentalnya segimana, kuat keinginannya gitu kan. Itu sangat berpengaruh gitu. Kalau misalnya ya percuma sekolah tinggi-tinggi tapi nggak menyiapkan untuk itu, terus di tengah-tengah ada kegagalan, udah deh gitu kan, udahlah nyerah aja, kayaknya nggak sanggup, itu juga sama aja gitu. Belum tentu. Jadi tidak selamanya kita teori mulu tapi prakteknya enggak gitu, percuma ya. Karena justru di prakteknya ini gitu kan. Iya. Saya pernah ada teman dulu ya, emang dia pengusaha ya. Bisnis itu enggak cuma rencana aja, ayo laksanain katanya. Kapan mau jadi pengusaha kalau nggak dilaksain? Ayo rencana, benar nggak sih? Iya, kalau misalnya jadi pebisnis itu harus berani ngambil resiko gitu. Walaupun resiko gimana ya? Jadi emang harus berani gitu. Kalau misalnya aduh bentar gimana ya maju mundur gitu kan, itu susah gitu. Mau nggak mau. Iya. Jadi emang kita harus mau gerak ya, action ya. Jangan cuma ngomong doang gitu ya. Harus berani. Oke, mantap sekali nih ya obrolan kita tentang berinovasi dalam bisnis, dan ini ternyata satu hal yang mutlak ya, diperlukan ya. Karena bisnis apapun juga kalau tidak ada inovasi baru, stagnan gitu-gitu aja akan tertinggal gitu ya Teh. Apalagi zaman sekarang ya. Iya. Serba cepet sekarang. Sebuah kerudung aja ya, kalau nggak inovasi bosan orang ya. Makanya sekarang ada inovasi baru, varian baru ya semuanya ya. Bener nggak? Iya, bisa dilihat misalnya tahun lalu gaya kerudungnya kayak gimana, sekarang tuh udah beda lagi gitu. Cepet banget, apalagi orang-orang punya internet, lihat siapa gitu kan, terinspirasi dari siapa. Nah itu tuh jadi tolak ukur juga gitu. Orang-orang cenderung akan mengikuti arusnya. Iya gitu. Benar. Dan ini satu tantangan juga untuk kita ya, untuk terus update yang terkini ya. Karena pasar itu ya begitu ya. Kadang-kadang kita harus ngikutin selera pasar juga ya. Ngetrennya sekarang ke sini, yang ini yang itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus mau tahu itu ya. Oke. Baik, tidak terasa nih waktunya ya ngobrolin soal bisnis ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Baraya semua nih, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ya. Ekonomi sulit ya. Kita tetap harus cari peluang ya. Karena jangan sampai kita diam aja atau putus asa ya. Mau maju gimana ya Teh ya? Bener. Baik Teh, ada pesan-pesan kesimpulan apa dari obrolan kita tentang inovasi dalam bisnis untuk Baraya semua, menginspirasi semua dong, silakan. Ya mungkin di masa-masa sekarang ini emang masa-masa sulit ya buat sebagian orang, bahkan kebanyakan orang gitu. Nah kalau misalnya mengandalkan pekerjaan biasa gitu, takutnya yang kayak sekarang ini ada yang di PHK dan lain-lain gitu kan. Dan bisnis itu salah satu solusi dari itu gitu. Jadi gimana caranya kita bertahan hidup ya, salah satunya bisa dengan bisnis gitu. Dan ini beresiko tapi bisa menguntungkan gitu. Jadi
kalau misalnya mau berbisnis, kuatkan tekadnya dan konsisten. Mental harus kuat. Gitu. Itu Teh, kapan kita bisa mulai terjun ke bisnis? Apakah ada tergantung usia atau gimana? Enggak sih, enggak ya. Karena ada yang dari kecil juga udah ternyata sukses gitu. Jadi memang tergantung tekad masing-masing, gimana sekuat apa keinginannya gitu. Dan sekonsisten apa kayak gitu. Itu sih. Jadi intinya adalah tekadnya nih Bara ya. Niat kita ya. Kalau kita tekadnya udah kuat, berarti di situ kita udah siap masuk ke dunia bisnis gitu ya. Kemudian berani. Berani ya. Tinggal siapkan inovasi-inovasi baru gitu ya. Benar. Oke deh, luar biasa Teh Hana ya. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan tadi bisa menjadi inspirasi untuk Bara semua ya. Ini by the way ada program-program dari IEKI, nggak ada yang terbaru apa gitu yang mau di-share kepada Bara semua? Kali ada? Mungkin yang Pokis ini kali ya. Yang ini ya. Acara Pokis ini akan secara lebih konsisten untuk sampaikan kepada masyarakat ya, supaya banyak ilmu-ilmu ya untuk semoga masyarakat semua. Insya Allah. Jadi akan continue terus ya ini ya, konsisten Insya Allah ya untuk podcast bisnis atau Pokis ini ya. Oke, sip. Untuk yang mau kenalan sama Teh Hana kemana nih? Ke IG kali ya. Iya. Hana SYHDH double N. Ulangi, Hana SYHDH. SYHDH. Oke, bisa. N-nya 2. N-nya 2 ya. Jadi nanti bisa kepo-kepoin, yang mau sharing boleh ya. Iya, boleh banget. Atau kalau mau main ke IEKI juga boleh ya. Boleh. Ya, kontakkan dulu ya kapan waktunya ya, karena kan sekarang lagi PPKM ya. Oke, Teh Hana, terima kasih atas kehadirannya loh ya. Tunuhun, mudah-mudahan menginspirasi semua. Ini teman-temannya juga semua nih. Ada satu rombongan, satu batalion. Hanya nggak mau ngomong ya mereka ya, pendiam ya. Teh Hana dibiarkan sendiri. Sukses selalu Teh ya. Salam buat teman-teman di IEKI ya. Mudah-mudahan bisa menyebarkan berbagai inspirasi soal bisnis ya kepada masyarakat umum ya. Biar jiwa entrepreneur kita juga semakin tersentil ya, terasah ya. Oke, terima kasih Teh Hana. Sampai ketemu di kesempatan ya. Oke. Terima kasih Bali. Sama-sama. Baik Baraya semua, terima kasih atas partisipasi Anda ya menyimak Pokis Podcast Bisnis di kesempatan hari ini bersama Teh Hana Syahidah ya dari KWU Hima IEKI UPI. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Saya Andreas Medi dan juga segenap kru yang bertugas pamit ya, selamat siang dan jangan lupa untuk simak terus barakita.com, berita positif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.